Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 dalam sorotan tema kepada siapa kamu beribadah. Ini adalah topik yang menarik sekali. Kita akan mendalami apa sesungguhnya ibadah itu. Mengapa kita beribadah dan bagaimanakah sesungguhnya ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini harus kita evaluasi ibadah kita selama ini. Jangan sampai terjadi kita sering beribadah, tapi sebenarnya ibadah kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimanakah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dimuliakanlah namamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bila kami hidup sampai saat ini, kami meyakini semuanya terjadi karena belas kasihan Tuhan semata yang setia menghembuskan nafas kehidupan itu bagi kami. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Allah, agar kami memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut kewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan kita Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini, saya hanya membacakan ayat 15 sebagai saripati dari khotbah kita saat ini. Yosua 24 ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Eufrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah pernyataan iman dari Yosua, pemimpin yang menggantikan Musa itu. Ini hal yang menarik, karena Yosua sebelum dia menanyakan kepada umat Israel, dia terlebih dahulu menyampaikan sikap imannya bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Yahweh, Allah sembahan orang Israel. Saudara, tema khotbah kali ini, kepada siapa kamu beribadah? Kepada siapa kamu beribadah? Pertanyaan dalam tema khotbah ini gampang dijawab. Tidak ada yang mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Kepada siapa kamu beribadah? Coba Anda jawab. Pasti jawaban Anda adalah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Sebagai jemaat tidak mungkin kita beribadah kepada setan. Tidak mungkin. Baru mau baku dapa sotako, mau ibadah leh. Tidak mungkin kita beribadah kepada arwah. Tidak mungkin kita beribadah kepada dewa-dewi. Itu cerita masa lalu, so lewat itu. Tidak mungkin kita beribadah kepada orang mati. Apa yang bisa diharapkan dari orang mati? Tidak mungkin kita beribadah di bawah pohon atau di bawah batu yang besar, lalu mengharapkan pertolongannya. Kita pasti beribadah kepada Tuhan. Saya sangat yakin itu. Itu jawaban Anda. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut ternyata tidak sama dengan sikap dan tindakan kita. Tidak sama, saudara sekalian. Kadang jawaban kita tidak sinkron dengan kelakuan kita. Tidak sinkron dengan perilaku kita. Jika kita bisa menjawab beribadah kepada Tuhan, apakah sikap dan tindakan kita otomatis beribadah kepada Tuhan? Ketika kita mengatakan, saya akan beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sikap kita, kelakuan kita, benar-benar menunjukkan tentang hal itu bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Faktanya, ada orang yang menyebut diri beribadah kepada Tuhan, tetapi malasnya minta ampun. Ya, dia menyebut diri beribadah kepada Tuhan, tetapi dia malas ke gereja, malas ke kelompok, dia malas ke PLK. Bahkan ada yang beribadah hanya jika ada peristiwa khusus. Di saat ada pernikahan, ibadah dia. Di saat ada baptisan, dia ibadah.
di saat ada peneguhan sidi, ada peristiwa-peristiwa khusus yang seperti itu, dia ibadah. Tetapi kalau tidak ada peristiwa khusus dalam gereja, dia tidak beribadah. Tetapi kalau ditanya, apakah engkau beribadah kepada Tuhan? Dia menjawab, ya, saya beribadah kepada Tuhan. Tapi kelakuannya, tindakannya tidak mencerminkan tentang hal itu. Nah, saudara sekalian, di Sikhem, salah satu kota di tanah Kanaan, yang letaknya di sebelah barat sungai Yordan. Dan kita tahu bersama dari kitab Kejadian, leluhur yang bernama Yakub itu dimakamkan di Sikhem. Nah, saudara sekalian, Sikhem itu di sebelah barat sungai Yordan. Jadi Yosua dan pasukannya bersama dengan umat Israel belum lama mendiami tanah Kanaan. Nah, di Sikhem inilah Yosua bertanya kepada umat, kepada siapakah kamu akan beribadah? Perhatikan ayat 15 dari Yosua pasal 24. Saudara, ini pertanyaan yang diajukan oleh Yosua ketika berada di Sikhem. Mengapa Yosua bertanya seperti itu? Ya, mengapa? Mengapa Yosua bertanya seperti itu? Kepada siapakah kamu akan beribadah? Bukankah Yosua sudah tahu umat Israel itu beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh? Lalu mengapa Yosua menanyakan tentang hal itu? Saudara, tiap orang itu punya pengalaman traumatik. Ya, demikian halnya dengan Yosua, abdi Allah yang setia mengawal Musa kemanapun Musa pergi. Musa naik ke Gunung Sinai, hanya Yosua yang dibawa oleh Musa. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel itu dilihat oleh Yosua. Dan pengalaman traumatik yang ada, yang dialami oleh Yosua adalah ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Padahal Musa di Gunung Sinai sedang berbicara dengan Tuhan. Musa sedang menerima 10 hukum Tuhan. Tetapi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, apa yang dia lihat? Umat Israel menyembah anak lembu emas. Ini pengalaman traumatik, saudara sekalian. Karena sejak dari Mesir, mereka berkomitmen menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, Allah sembahan orang Israel. Ya, itu komitmen mereka. Tapi ketika ditinggalkan oleh Musa, 40 hari 40 malam, Musa naik ke atas Gunung Sinai, berjumpa dengan Allah. Umat Israel berubah. Hanya ditinggal 40 hari 40 malam, umat Israel berubah. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita, yang sering ditinggalkan oleh seseorang. Apalagi yang punya suami pelaut, itu sering ditinggalkan. Ya. Umat Israel pada akhirnya menyembah anak lembu emas ketika mereka melihat Musa tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan ini menjadi ingatan Yosua. Karena itu di Sikhem, Yosua bertanya kembali, kepada siapakah kamu akan beribadah? Apakah kepada Allah yang disembah oleh leluhur kita di seberang sungai Efrat? Ataukah kepada Allah sembahan orang Amori? Ya, orang Amori. Apakah kalian akan menyembah Allah orang Amori? Dewa sembahan orang Amori itu disebut Amuru. Nah, apakah kalian akan menyembah dewa itu? Saudara, Yosua menantang umat untuk memilih kepada siapa kamu akan beribadah. Ini tantangan Yosua, saudara sekalian. Tantangan Yosua ini penting secara psikis. Dengan menjawab pertanyaan ini, umat terikat dengan perkataan mereka sendiri. Dan dari kisah inilah kita mendapatkan pemahaman tentang ibadah. Ya. Yang pertama, beribadah itu pilihan. Beribadah itu hak asasi. Kita bebas memilih kepada siapa kita beribadah. Bahkan tidak beribadah pun, itu pilihanmu. Anda bebas untuk memilih. Dan ketika kita sudah memilih, kita harus berkomitmen, setia beribadah, dan konsisten. Ini penting, saudara. Sebab ada banyak orang berkomitmen setia beribadah, tetapi hanya bertahan pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, mulai nampak kemalasan dalam beribadah.
Saudara, sekali kita beribadah kepada Tuhan, peliharalah itu, jagalah itu. Jagalah itu. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan, kalau kita melihat ayat 14, ternyata itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sama seperti seorang anak yang takut pada orang tuanya, bukan berarti dia tidak bisa melawan orang tuanya, tetapi dia menaruh rasa segan, rasa hormat pada orang tuanya. Nah, takut akan Allah seperti itu. Ada rasa segan, ada rasa hormat kepada Allah. Nah, beribadah itu bagian dari takut akan Tuhan. Bagian dari rasa hormat kita, rasa segan kita kepada Tuhan. Nah, saat beribadah, sikap ini yang harus ada. Beribadah, fokus pada Tuhan. Ya, fokus pada Tuhan, pikiran kita diarahkan pada Tuhan. Hati kita diarahkan pada Tuhan. Itu kalau kita sedang beribadah. Segala kesibukan kita untuk sejenak dihentikan. Karena kita mau beribadah. Kita mau jumpa Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan. Ya. Yang ketiga, Yosua menghendaki umat Israel beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, orang bisa saja beribadah, tetapi apakah ibadahnya itu tulus? Selama ini Anda beribadah, apakah ibadahmu itu tulus? Orang bisa saja mengatakan, saya beribadah, tetapi apakah ibadahnya itu ikhlas? Orang bisa mengatakan, saya sedang beribadah kepada Tuhan selama ini. Tetapi apakah dia setia beribadah? Karena tiga hal ini yang disampaikan oleh Yosua. Beribadah itu harus tulus. Ya. Beribadah itu harus ikhlas. Beribadah itu harus setia. Ya. Tulus, bersih hati. Ya. Siapa ada orang beribadah tetapi DP hati nyada bersih, masih menyimpan dendam, menyimpan amarah. Beribadah itu harus bersih hati. Bersih hatimu, ya. Yang kedua, beribadah itu harus ikhlas, ya. Jangan terpaksa beribadah karena didesak, karena didorong orang. Ya, apa boleh buat saya harus beribadah? Jangan. Beribadah itu harus ikhlas, harus sukarela. Dan yang ketiga, beribadah itu harus setia. Di saat hujan, di saat panas, di saat ada bencana, di saat tidak ada bencana, di saat sehat, di saat sakit, kita beribadah kepada Tuhan. Itu namanya setia. Saudara, beribadah itu berarti memuliakan Tuhan. Itu motivasi yang tulus. Beribadah itu kita mau jumpa Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Pada kenyataannya ada orang beribadah bukan karena memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan diri sendiri. Artinya dia menjadikan tempat ibadah itu sebagai panggung untuk mencari kemuliaan diri. Dia menjadikan tempat ibadah itu sebagai kesempatan baginya untuk tampil, memamerkan dirinya, memamerkan kelebihannya di hadapan banyak orang. Motivasi ibadah yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita beribadah, motivasinya cuma satu, saya mau jumpa Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Dimanapun engkau beribadah, harus ada kesadaran itu dalam dirimu. Saya datang ke sini untuk jumpa Tuhan, saya datang ke sini untuk memuliakan Tuhan. Ini ibadah yang tulus. Tapi kalau kita datang mempertontonkan kelebihan kita, itu ibadah yang tidak tulus. Ada juga orang yang ibadahnya tidak ikhlas. Kata ikhlas artinya merelakan sesuatu yang terasa berat. Nah, banyak orang yang tidak ikhlas, tidak bisa merelakan hobinya, kesibukan kerjanya, waktu istirahatnya, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa merelakan itu untuk beribadah. Jika kita dapat meninggalkan semuanya itu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan, itu namanya ikhlas. Nah, beribadah itu juga harus setia. Tuhan tidak ingin beribadah itu kalau sempat dan belum menjadi kebutuhan.
Beribadah itu kebutuhan, ibarat kebutuhan pokok. Ada makanan, ada minuman. Bisa hidup kalau tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Kita pasti tidak bisa hidup. Jadi makanan itu adalah kebutuhan. Nah, ibadah itu juga adalah kebutuhan. Jika kita tidak beribadah atau malas beribadah, pertumbuhan rohani kita mengalami gangguan. Dan kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Nah, apakah selama ini kita beribadah dengan setia? Yosua menyerukan kita harus beribadah dengan setia, dengan tulus, dengan ikhlas kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan itu sikap iman. Seperti kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu sikap iman. Yosua memberikan teladan soal pilihan. Saya dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Kami memilih beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Kalian masih mau beribadah kepada Allah yang di seberang sungai Efrat? Atau kepada Allah sembahan orang Amori? Tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Contoh yang baik. Teladan yang baik dari Yosua. Sebelum dia memerintahkan orang lain, dia mulai dari dirinya sendiri. Inilah pemimpin yang baik. Ada banyak pemimpin tidak seperti ini. Dia hanya tahu memerintah, tetapi dia tidak memberikan contoh dan teladan. Saudara, dari ulasan kebenaran firman di atas, kita mengerti tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita tidak menghendaki adanya dua peribadahan. Beribadah, itu penyembahan kepada Tuhan. Tuhan hanya menghendaki satu penyembahan saja. Hal yang membuat Tuhan cemburu adalah ketika umat menyembah dirinya. Kemudian tidak lama setelah itu, mereka menyembah yang lain. Tempo dulu, orang menyembah Tuhan. Tetapi tidak lama berselang, ada ritual di bawah pohon atau batu besar. Ada ritual di bawah patung. Nah, sekarang ini, di antara jemaat, bisa saja kita tidak menemukan praktek yang sedemikian itu. Kita tidak jumpa dengan orang yang sedang beribadah kepada patung, beribadah di bawah pohon besar. Jarang sekali kita melihat adegan yang seperti itu. Saudara, sekalipun demikian, bukan berarti praktek penyembahan berhala itu tidak ada di dunia modern ini. Saudara, apakah Anda pernah mendengar istilah berhala modern? Apa yang Anda pahami tentang berhala modern? Ini adalah sebutan bagi sesuatu yang menyita waktu kita. Sesuatu yang menyita waktu kita, sehingga tidak ada waktu lagi, tidak ada ruang lagi, tidak ada lagi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk membaca Alkitab, dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jika ada sesuatu yang menyita perhatian kita, lalu kita tidak ada ruang lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk berjumpa Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka sesuatu itu sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah kesibukan kerja kita, teknologi, hobi, dan lain sebagainya. Karena itu hati-hati dengan handphone yang ada di tanganmu. Bisa saja itu menjadi berhala. Sebab pada orang yang terlalu asik main handphone, sehingga dia tidak lagi memperhatikan kapan dia harus beribadah kepada Tuhan. Ada yang terlalu asik main game lewat handphonenya, lalu dia mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Handphone telah menjadi berhala di dalam hidupmu. Saudara, kita bebas memilih kepada siapa kita beribadah. Setelah memilih, konsistenlah. Dan pelaksanaan ibadah, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak punya rasa takut, yang tidak punya rasa hormat kepadanya. Beribadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Kalau terjadi perjumpaan, jangan ada aktivitas lain. Saudara, seorang bupati pasti akan marah jika ada orang yang menghadap dirinya, tapi kemudian hanya sibuk main handphone. Seorang gubernur pasti tidak suka jika ada orang yang menghadap bicara dengannya,
tetapi tidak fokus dengan apa yang dia katakan dan hanya sibuk dengan pikirannya. Saudara, milikilah rasa hormat saat menghadap Tuhan. Menghadap pejabat di dunia ini saja, kita begitu segan menaruh rasa hormat. Apalagi kalau menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Banyak orang terjebak pada pemahaman ibadah itu secara seremonial, seperti ibadah minggu, ibadah kelompok, ibadah PLK, ya, ibadah sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ibadah yang sejati ternyata adalah penyerahan diri kita total untuk Tuhan. Paulus menjelaskan kepada kita tentang hal ini di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Demi menebus dosa kita, Kristus menyerahkan nyawanya. Jelas bagi kita, ibadah yang sejati adalah ibadah yang terjadi ketika kita menyerahkan tubuh kita untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga. Selamat beribadah. Jalani ibadah itu dengan takut akan Tuhan, ada rasa hormat pada Tuhan. Beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Beribadah itu pilihan. Engkau bisa memilih beribadah atau tidak. Dan pilihanmu itu menentukan kemana arah hidupmu ke depan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti beserta dengan dia. Tuhan pasti menyertai perjalanan kehidupannya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia sedang memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Amin.